Kalau dipikir-pikir ya, kita tuh sering banget dengar pembicaraan soal kesuksesan, soal kekayaan, tapi jarang banget yang bener-bener ngomongin prosesnya. Betul banget. Sebelum kita kupas ke inti, bagaimana kalau kita kenal dulu? Aku Naila, Dan aku Jasmine, kami kami dari dari instansi instansi Kampus Kampus Unisatu Guna Unisatiguna Jakarta Jakarta Pondok Pondok Indah. Indah. Nih, pokoknya kita lanjut tentang kesuksesan yang jarang bicarain prosesnya. Menurut kamu gimana sih, Nay? Sebagian manusia pasti senang menemukan penerangan tanpa tahu apa yang akan terjadi di pertengahan hingga akhir seperti pembangunan. Jadi, bisa disimpulkan kalau mengambil kesimpulan secara gegabah, maka akan ada akibatnya. Ya, dan menariknya, ini bukan kejadian satu dua orang saja. Kalau kita lihat sekarang, fenomena seperti ini terus berulang, bahkan di banyak lapisan masyarakat. Kalau kita perhatikan, meskipun kasus seperti invasi ilegal sudah sering muncul, bahkan data dari OJK juga menunjukkan hal itu terus terjadi. Tapi tetap saja polanya berulang. Betul, bahkan dari data terbaru, sampai 2025 itu, ribuan identitas keuangan ilegal sudah dihentikan oleh otoritas. Dan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Di awal 2026 pun, pengaduan terkait investasi ilegal masih terus muncul. Berarti ini bukan sekadar kurang informasi, tapi ada sesuatu yang lebih mendalam. Mungkin cara kita memandang prosesnya itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya mulai nyambung dengan pembahasan pembangunan tadi, bahwa kemajuan itu bukan cuma soal sumber daya alam, tapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan budaya. Jadi kalau pola pikirnya cenderung ingin keberhasilan dengan cara yang instan, itu bisa mempengaruhi cara seorang bekerja, entah dari mengambil keputusan, bahkan dalam hal ekonomi. Iya, dan kalau ditarik sedikit ke pembahasan yang tadi kita pelajari, sebenarnya ada teori yang menjelaskan bahwa kemajuan itu datang dari dalam, dari kualitas SDM dan cara berpikir masyarakat. Makanya ada negara yang tidak punya banyak sumber daya alam, tapi mereka bisa maju. Sementara yang punya justru belum berkembang maksimal. Karena yang menentukan bukan hanya apa yang dimiliki, tapi bagaimana cara melihat proses untuk mencapainya. Kalau dipikir-pikir nih ya, fenomena investasi ilegal yang terus muncul itu bisa jadi bukan hanya soal sistem, tapi juga cerminan dari kebiasaan yang kita anggap biasa saja. Ya, kebiasaan kecil yang tanpa sadar terbentuk, tapi kalau dikumpulkan bisa mempengaruhi arah yang lebih besar. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa pembangunan itu sulit, Tapi, apakah kita sendiri sudah siap dengan proses yang tidak instan itu? karena kalau cara berpikir kita masih ingin cepat, mungkin yang perlu dibangun bukan hanya sistemnya. Tapi, cara kita melihat proses itu sendiri, termasuk saat kita bilang ingin cepat sejak awal. Kita akhiri topik kali ini. Salam dan Salam dan sampai sampai jumpa. jumpa.